Shalom, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau bercerita, awalnya bulan Mei tahun 1992, di mana saya dan suami saya, kami satu keluarga mengalami pertobatan, di mana mengalami Tuhan Yesus yang hidup, yang sungguh luar biasa. Kemudian kami menggebu semangat untuk ikut retret ke sana kemari. Nah, di tahun 92 kira-kira akhir-akhir saya ikut retret. Waktu itu masih bersama almarhum Monsinyur Leo Sukoto dan beberapa dari panitia. Pada sesi pencurahan Roh Kudus, seorang ibu yang membawakannya, setelah selesai beliau mengatakan, semua kalian yang sudah mengalami kasih Tuhan harus menjadi saksi, harus menjadi saksi Kristus dimanapun Anda berada. Lalu dilanjutkan, kalau Anda masih takut, Anda masih ragu-ragu, minta sama Tuhan, ya. Atau Anda juga minta pelayanan di tempat panti jompo, di mana orang-orangnya selain tua juga budak. Jadi apapun yang kamu katakan, katanya, apapun yang kamu bersaksi, mereka nggak dengar. Salah nggak apa-apa. Yang penting kamu memberikan kesaksian bagaimana Tuhan itu hidup. Sejak saat itu, saudara, saya pulang retret, saya bilang sama suami saya, gimana ya, aku juga kepengen sih memberikan kesaksian. Lalu suami saya bilang, ya berdoa. Ya, saya memang berdoa, minta kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, pasti saya bisa memberikan kesaksian. 2 hari setelah pulang retret, teman saya satu lingkungan, papahnya sakit di rumah sakit. Kemudian saya bersama suami mendoakan, lalu si sakit mengatakan mau ngaku dosa. Saya bilang, oh kalau mau ngaku dosa itu sakramen harus dengan pastor. Lalu saya katakan sama anaknya urus semua selesai. Kira-kira pengakuan dosa sakramen jam 12 siang. Kemudian jam 5 sore meninggal. Ya. Nah, anaknya minta kepada saya membawakan renungan di rumah sakit Karoles. Saya bilang sama suami saya, kamu aja yang bawain, kan kamu biasa mengajar. Dia bilang apa? Kamu sudah berdoa, itu Tuhan sudah memberi lebih, bukan cuma budak tapi juga mati. Ya benar juga sih ya. Yang diberikan kepada saya itu orang mati yang mau dibawakan renungan. Tapi kan yang datang, yang melayat kan orang hidup. Saya bilang itu. Udah, lakukan saja, kata suami saya. Akhirnya saya juga pergi ke Karoles. Saya bawa renungan. Dalam hati saya hanya mengatakan, Tuhan, aku mau melakukan apapun dengan segenap hatiku. Yang penting Tuhan menyertai saya. Ya. Kemudian saya bawa renungan di Karoles, saya pegang peti matinya di samping peti mati karena memang kaki saya gemeteran, tangan saya dingin semua, takut. Ya. Nah, di situ saya mengatakan bahwa saya mau melakukan semuanya untuk Tuhan dengan segenap hati. Waktu itu saya belum ikut evangelisasi, belum ikut ini, belum ikut itu. Ya, hanya ikut retret. Dan ternyata setelah saya ikut evangelisasi, inilah ayat yang ada di dalam hati saya yang saya lakukan, yaitu Kolose 3 ayat 23 yang mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau manusianya itu hidup, manusianya itu mati,
Yang penting saya berbuat untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan ternyata memang firman Tuhan itu hidup. Ya. Waktu itu saya belum tahu firman Tuhan. Dan ternyata sungguh luar biasa. Saya membawakan firman dengan gemetar, dengan cepat ya. Karena saking gemetarnya jadi suaranya cepat gitu. Tahu-tahu ada seorang ibu yang mengatakan, "Kok pinter banget sih kamu?" katanya. "Saya tahu loh kamu waktu kecilnya." Ya saya juga lupa siapa ibu itu. Ya. Tapi sebelum firman Tuhan selesai, Tuhan menambah-nambahkan. Sungguh luar biasa. Saya minta dapat orang yang jompo, yang budek, dikasih orang yang mati. Tapi luar biasa Tuhan. Saya tidak bisa menyanyi, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Saya tidak bisa menyanyi. Tapi saat itu Tuhan menambahkan Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan